Perbuatan bid'ah bukan perbuatan yang kecil, ayuhal ikhwah. Perbuatan bid'ah adalah perbuatan dosa yang besar setelah kesyirikan. Ya, para ulama banyak menyebutkan di antara asar ataupun pengaruh ataupun dampak buruk dari perbuatan bid'ah yang ternyata dampak buruknya tidak kalah besar dengan kesyirikan, walaupun kesyirikan lebih tinggi. Di antaranya adalah yang perlu kita perhatikan baik-baik, perbuatan bid'ah itu pertama adalah akan merusak amalan, menjadikan amalan yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah satu hadis yang barangkali sudah sering bapak-bapak, para jamaah dengar, bahkan mungkin sudah pada hafal. Ya. Hadis tersebut ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang biasa dihafal anak-anak SD, anak-anak SMP dan yang lain, atau para santri, bahkan masyarakat umum pun sudah pada tahu. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang amalan tersebut agama kami tidak ada di dalamnya, maksudnya bukan merupakan bagian dari ajaran agama kami, agama Islam. Artinya Rasulullah tidak pernah mengajarkan, Allah pun tidak pernah memerintahkan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, amalan tersebut tidak diterima. Sebesar apapun amalan yang kita kerjakan, di bulan yang utama kapanpun, di tempat yang paling utama dimanapun, kalau perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah, maka tidak diterima. Walaupun kita kerjakan di bulan Ramadan, walaupun kita kerjakan ketika kita sedang i'tikaf di Masjid Nabawi, walaupun kita kerjakan di Masjidil Haram sekalipun, kalau itu adalah perbuatan bid'ah, maka masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak termasuk dari agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi segala amalan yang dikerjakan dengan cara bid'ah, tidak dengan cara sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, apapun amalan tersebut, sebesar apapun amalan tersebut, seutama apapun amalan tersebut, maka sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dampak buruk perbuatan bid'ah yang lain, di antaranya adalah perbuatan bid'ah itu akan mengantarkan pelakunya ke neraka. Ya. Kalau tadi dikatakan di dalam hadis tadi ditolak. Ya. Antum para ikhwan mungkin ada yang pernah melamar ditolak gitu ya. Namanya orang ditolak itu sakit hati. Tapi masih mendingan kalau hanya sekedar sakit hati. Coba bayangkan kalau seandainya antum melamar seorang akhwat ditolak oleh si akhwat tersebut atau ditolak oleh bapaknya, karena barangkali tidak memenuhi kriteria yang diinginkan si akhwat itu atau si bapaknya. Ya, apa yang terjadi? Tentunya sakit hati antum. Akan tetapi lebih menyedihkan lagi ketika antum ditolak lamarannya, baru keluar dari rumah akhwat yang antum lamar, kemudian antum dipukuli massa babak belur. Jadi sakit hati, sakit fisik, lengkap sudah. Perbuatan bid'ah bukan hanya sekedar ditolak, akan tetapi mengantarkan pelakunya kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang sudah ma'ruf, yang sudah sering kita dengar, tatkala Nabi bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Terus dalam riwayat yang lain ditambahkan wa kulla dhalalatin finnar. Dan segala kesesatan itu tempatnya di neraka. Dan bid'ah adalah termasuk kesesatan. Tidak main-main, bid'ah masalah yang besar. Para ulama sepakat bid'ah adalah dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Ya, sehingga tidak boleh kita memandang remeh. Kemudian di antara dampak buruk atau di antara bahayanya perbuatan bid'ah yang lain, bahwasanya perbuatan bid'ah itu merupakan perbuatan maksiat yang paling dicintai oleh syaitan. Perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang paling dicintai oleh syaitan. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu perbuatan maksiat yang lebih disenangi iblis. Alasannya apa? Beliau sampaikan alasannya, al-ma'siyatu yutabu alaiha,
wal bid'atu la yutabu 'alaiha. Alasannya adalah karena perbuatan maksiat yang lain itu pelakunya masih bisa diharapkan taubatnya. Antum tanya, para peminum khamar, apakah mereka merasa benar dengan minum khamar tersebut? Apakah mereka merasa ketika minum khamar itu mereka baik? Para pejudi, para pelaku-pelaku maksiat, kalau kita tanya jujur, mereka mengakui bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang sangat buruk. Sehingga di dalam hati kecil mereka barangkali masih ada harapan mereka ingin bertobat. Ya. Akan tetapi coba kita bertanya, ketika ada seseorang melakukan satu amalan bid'ah, apa yang terjadi? Pelakunya pasti akan berbangga. Dia merasa sedang mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ketika antum ingatkan itu perbuatan bid'ah, maka dia akan marah. Dia akan mengatakan, ini tidaklah kami lakukan kecuali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih banyak lagi di antara dampak buruk dari perbuatan bid'ah. Di antaranya yang lebih mengerikan, dikatakan oleh para ulama, perbuatan bid'ah itu merusak syahadat yang kedua. Kalau perbuatan kesyirikan itu merusak syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, maka perbuatan bid'ah itu merusak syahadat yang kedua, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena konsekuensi dari syahadat yang kedua, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, adalah yang pertama apa? Membenarkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan segala berita yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Kemudian yang terakhir yang dikatakan para ulama, wala ya'budullah illa bima syara', dan tidak melakukan ibadah kepada Allah kecuali harus dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau menyebutkan bahwa bahwa perbuatan bid'ah adalah perusak yang paling besar terhadap syahadat yang kedua. Perusak yang paling besar yang akan merusak syahadat yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah perbuatan bid'ah. Sehingga perbuatan bid'ah, ayuhal ikhwah, tidak bisa kita pandang remeh ataupun kita pandang kecil.